membahayakan pelanggan. Maksudnya bagaimana nih? Menanggapi umpan balik pelanggan. Jadi kalau pelanggan tuh komplain, marah-marah, ngasih masukan, itu harus ditanggapi, didengarkan. Bila perlu ini adalah point of view-nya kawan-kawan semua. Ya, point of view-nya terkait dengan curb service policy. Apa sih yang mesti dilakukan? Nah, ini yang pertama, memakai bahasa standar. Jadi wis jelas nang ini Surabaya, wong Surabayaan lek ketemu ambek sing rada kulit putih itu entek sih itu loh. Bok gitulah, ya kan? Ndak isa gitu ya. Ya ojo ngomong I'm sorry, gak iso ngono, wis gak usah. Pakai bahasa yang standar. Ya. Bahasa yang memang sesuai dengan dibutuhkan. Habis gitu nih, tentukan peran karyawan sebagai role model. Tentukan sebenarnya seperti apa sih yang diharapkan kalau terima telepon, terima tamu, ngirim barang, konfirmasi, ya, apply, datang, masuk kantor, itu seperti apa? Saya sama jadi pemilik perusahaan, teko sendalan jepit, mari banjir, keceh kabeh, mlebu ruangan, becek-becek, mangkel tak sentuh perusahaan? Ki perusahaan buahmu piye gitu kan ya? Behavior kawan-kawan. Gimana kita melayani cleaning service? Ya kan? Jadi ini tentukan role model harus bagaimana? Sehingga semua orang yang terlibat dalam bisnis kita itu punya contoh. Ya, kalau belum punya contoh, buat contoh itu. Kalau memang nggak ada contohnya, ya minimal tulisan. Lah kalau tulisan golek YouTube, ini loh bener bro. Ya, ben ngene ya kamu ya bro. Ben nek ana tamu ngamuk-ngamuk aja cucu bro, mesti ngene ya. Nah gitu. Ya. Itu membatasi layanan. Bikin satu contoh role model, gunakan bahasa yang standar. Jangan awakmu tulisan Harvard bahasa Inggrisnya melengking, ketemu customer mau medro teko, gitu, bahasamu melengking ngono, taboki caro kamu nanti itu. Gak ketemu, Bro. Gitu maksud saya, ya kawan-kawan. Nih. Yang kedua nih. At the extra mile, go extra mile. Harus ngapain? Menyiapkan peralatan dan sumber daya manusia yang benar. Jadi kalau kita mau membuat orang itu delight, orang itu puas, orang itu terkesan, orang itu loyal sama kita, ya nanti kudu lengkap. Ya surat, Pak, mohon maaf Pak, pulpen saya habis, boleh pinjam enggak? Lah repot terus aneh. Mosok pulpennya nyelang? Paham ya? Pak, permisi Pak, kenapa Mbak? Ini tipek saya enggak ada, kemana ya? Ngulai tipek, kudu balik mana? Wong is gak ono ngali ya. Duh, nanti customer mau, terus ngali gitu ya. Jadi tolong perhatikan itu, ya. Tools untuk menunjang kemudahan layanan pelanggan dibaca. Apa sih dibutuhkan pelanggan kita? Bila perlu, bos sampean besok yang di counter-counter depan-depan itu atau mungkin di front line beli charger handphone yang banyak. Ya, anak pelanggan bingung, Pak permisi Pak, Bapak butuh charger ya. Ini Pak saya kasih charger pinjaman. Itu namanya delight customer. Melebihi ekspektasi. Bukan kayak tadi itu kan ngenteni tolak itu. Begitu. Ya. Piro regane sih yang charger handphone yang murah. Betul ya? Nah, gitu kawan-kawan semua, ya. Lengkapin. Membuat sistem yang mendukung. Jadi jelas SOP-nya. Mendukung kepuasan pelanggan. Kalau ada pesanan barang harus seperti ini, kalau harus ngirim seperti ini, kan begitu. Sehingga seluruh manpower yang ada di dalamnya itu menguasai semuanya, SOP yang benar. Gitu. Ya, nggak boleh ngasal. Pak, aku kan UKM Pak, penting oleh untung, cukup. Gak iso. Ya, saya ingetin kawan-kawan bahwa sebenarnya peluang selalu ada. Yang perlu kita khawatirkan adalah kesiapan kita. Ya, peluang selalu ada. Maka kita harus berpikir korporasi buat kawan-kawan UKM. Kalau kita berpikir korporasi, mikirin visi misi, gitu nggak sih? Perilaku yang benar, role play-nya apa, role model siapa nanti harus begini, ngono lek. Modalnya, pikiran yang bukan korporasi, lah Pak, dodolan jemblem kok pakai SOP. Nggak bisa. Karena jemblem pun kalau nanti menjadi berkembang besar, karena kesempatannya ada, itu udah siap gitu loh. Yang jadi masalah adalah kesempatan itu selalu ada, kita nggak siap. Kalau kita nggak siap, maka bisnisnya nggak bertumbuh. Artinya kita lost opportunity.
Gitu ya. Nih, recognize individual preference. Dengarkan suara pelanggan, memberikan reward sama pengakuan. Kalau memang kalau kita ini mengecewakan pelanggan, sampaikan, Pak, mohon maaf sekali, tidak bermaksud hati saya mengecewakan Bapak. Mesti begitu, jangan nggak diakuin. Atau sebaliknya, terima kasih sekali, Bapak sudah loyal dengan perusahaan saya. Apa yang bisa saya berikan untuk Bapak sebagai bentuk terima kasih kami karena Bapak sudah loyal pada perusahaan saya. Ngono mesti nih. Seneng enggak digituin sampean? Ya. Atau kamu siapin satu gift tertentu, Pak, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena Bapak sudah loyal, kami berikan. Gitu. Ya. Itu kenapa Gojek dan kawan-kawannya itu seperti itu loyalnya. Parkir OVO di Pakuwon Mall, di PTP waktu halus sempat gratis kan, sekarang 3.000 ya. Nah itu sebenarnya sebagai bukti ungkapan si OVO berterima kasih kepada pelanggannya, karena orang pakai OVO jadi gratis parkir. Itu ucapan apa? Terima kasih, by system, by robot, kan gitu. Tapi kalau sampean ke toko saya, Pak, ini kan parkirnya Bapak cukup lama, ini Pak tak kasih voucher parkir free, seneng nggak sampean? Coba sekarang ini parkir cuma 3.000 5.000, di sini ada Supermat, ini ada Indomat, ini ada Indomat, kini di Joko gak pakai parkir, di sini bayar parkir, milih di sampean. Nah 3.000 loh bro, padahal ya sometimes hal yang kecil itu karena gak nyaman aja kita gitu. Ya, gitu. Clear ya? Ribet itu perlu gitu ya, ribet itu perlu. Gitu. Ya, terus empower customer, inovasi layanan. Jadi kita nggak boleh berhenti memberikan layanan kepada pelanggan kita, terus kita melakukan inovasi. Nanti saya akan tunjukkan di sharing tentang Auto 2000 ya kawan-kawan semua di sesi kedua nanti, bagaimana Toyota sampai hari ini menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia. Ya, bagaimana kita melakukan yang namanya Kaizen, kan gitu. Ya, kalau kawan-kawan kepingin tahu, siapa tahu bermimpi jadi pengusaha besar, boleh beli bukunya Toyota Way, ya dijual di Gramedia. Bagaimana Toyota meng-create bisnisnya dari Toyota Way, kan begitu. Ya, jadi inovasi ini sangat penting. Inovasi layanan, gitu. Ya, inovasi layanan. Sampai di sini ada pertanyaan kawan-kawan semua? Ya ada. Nah, oke. Kita akan lihat satu video di sini yang merangkum semuanya. Ya, nanti saya butuh kawan-kawan mengungkapkan pendapatnya, apa yang kawan lihat. Nanti apa yang masuk curb service, apa yang masuk add extra mile, apa yang masuk recognize, apa yang masuk empower customer. Oke? Dilihat ya, sebagai pembelajaran buat kita, biar kawan-kawan punya frame. Oh, ini tuh yang dimaksud dengan recognize gitu ya. Oke ya, kita lihat sama-sama ya. Dapat knowledge-nya. Tadi pertama kali datang apa? Pintu. Ya, kira-kira yang membuat customer beyond expectation apa? Kira-kira kalau si pelayan ini gak dikasih payung, terus bagaimana? Nah, masuk tadi itu apa? Kategorinya? Menyiapkan tools, ya, peralatan. Kira-kira bellman tadi itu atau doorman tadi itu gak dikasih gerobak untuk bawa koper? Koper 10 ya apa gak nih? Panggul ini. Ya, tapi standar kan? Salam, buka pintu, diambil. Begitu kira-kira kawan-kawan? Waktu dia masuk disapa dengan benar, betul ya? Waktu dia masuk ke reception apa yang terjadi kawan-kawan? Ada senyuman, mengenalkan diri gitu ya. Terakhir apa tadi kira-kira? Dikasih ya, reward. Ya toh? Baik saja kalau misalnya kawan-kawan punya perusahaan kawan, saya enggak tahu perusahaan kawan seperti apa. Misalnya perusahaan kawan-kawan itu di frontliner ada tisu regone cuma 5.000-an, enggak sampai kali ya. Kalau lihat pelanggan yang berpeluh dan segala macam, Pak permisi Pak, ini tisu untuk Bapak, gimana? Sentuhan kecil, ya, menunjukkan extra mile kita, ya, komitmen kita untuk memberikan lebih pada pelanggan kita. Akan menjadi sebuah pengalaman, ngomong aku mau lo, cocok lo, ya kan? Aku mau wis butuh tisu kok kayak tisu ngono. Ya, contohnya begitu kawan-kawan. Ya, minum juga begitu. Video ini bisa mewakili materi saya semuanya tadi itu. Ya, coba. Kira-kira kalau kawan-kawan jadi ibu tadi itu yang masuk hotel, balik enggak? Balik. Balik. Belum masuk kamar, kamarnya harum, terus
bednya selamat datang misalnya ya. Begitu kita tahu kalau pelanggannya suka datang, sukanya makan lumpia, dikasih lumpia, begitu kira-kira. Mungkin? Ya, saya punya video kawan saya di Bali. Dia itu orang Eropa, datang di Bali, dia suka yoga. Namanya kolam renangnya itu dikasih bunga semuanya, dikasih tulisan I love you gitu, tahu nggak? Itu dia datang, dia lari, loncat, divideokan sama dia langsung nyebur biur. Ya toh, nyebur gitu kan bunganya bertaburan gitu kan sama istrinya dia berdua. Viral nggak di negaranya dia? Nanya nggak temennya? Di mana kamu? Kok seperti itu bagusnya? Kira-kira pengen nggak? Nah, bisnis kembali enggak? Saat saya buang duit untuk beli bunga, tapi ternyata menjadi viral di negaranya mereka dan itu menjadi kesan yang mengesankan dari berita balik, terus konco itu kok kabeh nang ini hotelku, ada artinya nggak beli bunga? Ya, gitu kawan-kawan. Jadi nggak harus, wah, gitu. Kawan-kawan pernah nggak masuk ke hotel mungkin terus ada namanya, selamat datang Pak Faris Hengki Irawan, terima kasih. Waduh, seneng kok jenengku ya kan ngono ya. Ya. Saya pernah menggunakan satu pengalaman di hotel yang saya gunakan di perusahaan di cabang saya, di tempat kerja saya. Jadi gini, saya habis makan, terus ditelepon sama manajernya, selamat siang Pak Faris. Ya Pak Faris, saya manajer food and beverage hotel ini. Tadi Bapak memesan makanan ini. Bagaimana Pak kesannya Bapak? Ada masukan buat kami Pak. Oke, bagus kok Pak. Oke, terima kasih. Teko meneh buah-buahan. Itu beyond expectation. Gara-gara aku jawab seneng. Ya toh? Enak. Malah dikasih tambahan. Besok balik gak saya ke sana? Balik, Bro. Ya. Waktu saya balik, enggak ada diskon. Tetap saya ambil enggak? Tetap. Kenapa? Karena aku mau cerita sama anak bojoku, hotel ini bagus loh. Ya, hotel ini bagus loh. Takoi piro Pak, wis salah pokok enak lah. Ya. Orang itu kalau happy, keluarkan uang, enggak terasa. Sampean kalau ke luar negeri, nah ini wis, sampean kalau jalan-jalan ke mall, ya, makan, nawar enggak? Ya kenapa nang ini mbok pasar main tawar? Hah? Kenyamanannya beda. Ya, wong mbak-mbaknya, mas-masnya yang nglayani sopan-sopan, bersih-bersih, teko nawar. Mas, ini boleh enggak ditawar? Ya, coba sampe nang Lotte Mart sana. Ya toh, tuku sayur bayam sak unting ae 12.000. Nang kene pasar 12.000 ya sak gebok. Wah, nawar. Ini boleh tawar enggak? Coba sampean. Kenapa? Karena nyaman. Pengalaman yang diciptakan oleh dia, Bapak. Anda masuk, ini yang tadi saya bilang, melibatkan pelanggan, empowerment. Dia datang milih sendiri, betul? Ya, ngambil sendiri, betul? Nah kan goblok jano. Dia bayar kok gelem-geleme, nyupu dewe, milih dewe, nggawa dewe, kasirnya meneng tok ngene kasirnya. Bayar, betul, betul ya? Nah apalagi di luar negeri sudah pakai barcode, cit, karena pelanggan, karena sing kasir jogo coba bayangin saja. Kenapa? Orang bangga, gitu. Orang nyaman, milih sendiri. Saya aja kalau ada customer datang ke showroom saya, permisi Pak bisa dibantu? Oh enggak kok, saya mau lihat-lihat saja. Begitu. Ya, tapi kita saya Pak, permisi ini adalah tab kami, Bapak bisa masuk ke aplikasi kami, Bapak bisa lihat, ekspor sendiri seperti apa. Bapak kalau mau nanya, ada Tasya Pak, ngomong kita. Kita punya Tasya itu mbak cantik, seksi banget, pinter segala-galanya, ya tau. Kontak apa gelem, Tasya malam ini mau makan apa? Dijawab sama dia. Beneran, kita punya mesin, karena semakin banyak pertanyaan semakin pinter dia. Itulah hebatnya sekarang ini teknologi. Ya, kita punya mesin learning seperti itu. Namanya Tasya. Kalau kamu kawan-kawan nanti buka aplikasinya atau 2000, nanti ada di situ. Say hello Tasya begitu. Klik. Malam ini pakai baju apa Tasya ya? Aku jawab sama dia. Karena semakin orang bertanya semakin dia jawab. Karena dia disiapin tuh sama oleh kita di softwarenya dia. Saya kira itu kawan-kawan semuanya, sudah waktunya istirahat ya. Saya butuh energi positif dari kawan-kawan semuanya. Saya butuh tepuk tangan kalian semuanya, kasih ke saya. Tepuk tangan lagi dong.
Terima kasih. Ketemu lagi jam. Sebuah bisnis itu akan menjadi tumbuh berkembang bagus selalu diawali dari sebuah frame kita ada di bisnis apa. Kalau di Auto 2000 itu kita di sini. We are the retail of Toyota's product and service with focus on providing memorable ownership aspect.